Dan kita sama-sama mengetahui ibadah saum itu salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Mengingkarinya berarti tidak sempurna keislamannya atau keimanannya. Di bab ini saya akan menjelaskan tentang atau membacakan intisari dari tafsir ini. Yang pertama adalah asyarat al-ayah al-karimah ila anna shawma ibadah qadimah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini menunjukkan bahwa ibadah saum itu ibadah yang lama, qadimah. Maknanya laisa jadidah, bukan ibadah yang baru yang datang ketika Islam itu datang, tapi sebelum Islam muncul pun ibadah saum ini sudah disyariatkan. Karena di sini disebutkan secara eksplisit dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah saum sebagaimana ibadah puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ini sudah diwajibkan. Dan kemudian disebutkan itu la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Imam Al-Surudi di sini memberikan kesimpulan atau intisari dari ayat ini bahwa ayat itu memang menunjukkan puasa itu adalah ibadah yang sudah sejak lama disyariatkan. Faradallahu ala umamin qablana. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan ibadah saum ini kepada umat-umat terdahulu qablana, sebelum kita. Jelas ya? Jadi bukan yang baru. Tapi puasa sudah lama. Walakinna ahlal kitab wayaru wa badalu fi hadhil fariḍah. Akan tetapi sebagian ahli kitab mereka telah mencoba untuk berubah, ya, dan mengganti syariat ini, kewajiban ibadah puasa ini. Wa qad kana yattafiqu fil hari asyadid atau al-bard asyadid fahawwaluhu ila rabi' wa zadu fi adadihi hatta ja'aluhu 50 yawman kafaratan lidzalika. Ya, dijelaskan di sini. Jadi sebetulnya ibadah puasa itu waktunya itu pada saat iklim ataupun musim panas yang begitu panas, syadid, lahari syadid, atau albar syadid, atau juga dalam musim yang dingin sekali. Ibadah puasa itu. Akan tetapi mereka ahli kitab, ya, mereka telah merubahnya, melakukan distorsi, gitu ya, melakukan perubahan syariat yang tadinya dari musim panas tadi yang sangat keras, ya, yang sangat panas, walaupun misalkan dingin pun dingin sekali, mereka kemudian menggantinya, merubahnya puasa tersebut ke ar-rabi,
Itu musim semi, di mana musim semi itu keadaannya itu sedang-sedang saja gitu ya, panas tidak, dingin tidak, gitu. Arabi. Karena mereka sudah mengganti waktunya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya, maka kemudian mereka menambah bilangan puasanya yang mestinya 1 bulan 30 hari puasa saum itu, hatta ja'aluhu khamsina yawman, mereka menjadikannya menjadi 50 hari, artinya ditambah 20 hari, ya. Sebagai apa ditambah? Kafarah lidzalika, sebagai tebusan, gitu. Karena mereka sudah mengganti waktunya itu atau harinya. Ini padahal yang namanya syariat, ya, kita harus tunduk, tidak boleh berubah-ubah. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ada Rasulnya, itulah yang kita laksanakan. Kan begitu. Tapi mereka orang-orang Nasrani, kaum Nasrani itu, ahli kitab dari kalangan Nasrani, mereka mengganti. Kalau kita lihat kitab Fiqh Syam, Imam Hasan Al-Basri juga memberikan keterangan yang sama. Makna kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu juga selain Nasrani yang melakukan perubahan terhadap syariat ibadah puasa Ramadan itu, kaum Yahudi pun sebagaimana diterangkan oleh Imam Hasan Al-Basri juga melakukan perubahan. Jadi mereka tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Mereka maunya puasanya adalah di 10 Muharram. Gitu kan? Kenapa di situ? Karena disitulah hari di mana Bani Israel itu diselamatkan ataupun Fir'aun ditenggelamkan. Pada hari itu mereka puasanya mengganti Ramadan dengan hari itu 1 hari saja. Maka ketika Islam datang, syariat ibadah saum ini yang wajib ini, fardhu ini dikembalikan kepada aslinya, kepada asalnya, yaitu di bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan umat Nasrani sebetulnya kalau mereka mau puasa itu puasa Ramadan harus 30 ya, harus 50 hari karena mereka sudah mengganti gitu. Tapi kan kita nggak tahu, mereka tidak juga kan melaksanakan ibadah puasa ini. Yang masih konsisten ya, melakukan ibadah puasa Ramadan itu adalah ya, umat Islam, ummah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita insya Allah. Karena kalau kedatangan bulan Ramadan ini kita gembira, ya, memang harus gembira, fal yafrahu. Karena itu merupakan kenikmatan. Orang-orang mukmin ketika datang bulan Ramadan itu, walaupun dia harus menahan diri, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ataupun waktu maghrib, dari makan, minum, syahwat, ya, mereka sabar, ya, itu semata-mata apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Orang-orang yang beriman, yang meyakini betul-betul, ya, menjalannya dengan enjoy, dengan nikmat, tidak ada mengeluh gitu. Sehingga ketika datang bulan Ramadan senang. Kalau dulu kan disambut kalau di kampung-kampung itu anak-anak itu dengan petasan ataupun apa tuh yang dari bambu itu ya, leson namanya apa ya, yang bor itu pakai minyak tanah dulu kan, pakai karbu. Itu kalau ada suara itu, saya merasa senang juga itu, wah ini puasa gitu kan, pas Ramadan gitu kan. Atau membangunkan sahur, ya. Ada tradisi-tradisi seperti itu ya di kampung-kampung itu. Kita pun di sini masih ada juga di masyarakat Betawi itu. Tapi masalahnya membangunkan sahur yang salah, pas subuhnya dia nggak sholat subuh gitu. Yang repot ya. Bagus membangunkan sahurnya.
Jadi ketika sholat subuhnya tidur malah. Itu yang keliru ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita bulan Rabiul Awal ya. Tidak lama lagi kan. Kita juga akan menjumpai bulan Ramadan insyaallah. Kemudian nah, jadi dari intisari ini ya, dapat diambil kesimpulan dalam masalah ibadah, apalagi itu yang sifatnya ibadah makhluk, itu tidak boleh kita merubah-rubah, mengganti, mengurangi, menambah-nambah, tidak boleh. Makanya dalam ibadah ini apa kaidahnya itu? Tidak boleh beribadah itu kecuali ada dalil yang memerintahkan. Gitu ya kaidahnya. Tidak boleh sembarangan melakukan ibadah itu kecuali ada dalil yang memerintahkan. Itu ibadah makhluk sifatnya. Beda dengan muamalah. Boleh semua kan gitu. Silakan mau makan apa kecuali ada nas dalil yang mengharamkan kan gitu. Boleh makan apa saja. Daging babi jangan dimakan. Gitu ya. Khamr jangan diminum. Judi harus ditinggalkan. Korupsi, maling, membunuh harus dijauhi. Kan muamalah. Jangan lakukan. Tapi yang lain-lain selain itu. Kalau kita tanya dalam hidup muamalah ini banyak yang dibolehkannya atau banyak yang diharamkannya? Banyak yang dibolehkan. Banyak yang dibolehkan juga kalau kita lihat ya, kita rasakan. Makanan saja tidak boleh. Yang dilarang itu kan hanya beberapa saja. Yang jelas-jelas disebutkan secara konkret. Nah, sebab itulah kemudian para ulama jumhur pun ya mengambil berat atau mengambil peringatan tentang ibadah ini, bukan ibadah makhluk. Sehingga kemudian muncullah misalkan kata-kata bid'ah, ya, menambah-nambah ataupun merubah tadi. Itu sesuatu yang memang dilarang. Dan hadisnya sahih. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu masalah itu sebetulnya Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita dalam masalah ibadah jangan membuat-buat sendiri gitu. Jangan merekayasa. Tapi dalam ibadah makhluk ini harus betul-betul dalilnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi SAW. Kalau di luar apa yang diperintahkan itu nanti maksudnya khawatir muhdatsat tadi, hal-hal yang baru ataupun yang tidak. Tapi ingat, walaupun ada hadis itu jangan kemudian sembarangan juga ya, untuk menuduh orang saudara sendiri dengan perbuatan bid'ah gitu ya. Hati-hati. Karena ada juga dalil-dalil yang mereka gunakan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di sini ya, qala al-Qufar rahimahullah, unzuru ila ajibin ma nabbahallahu alaihi min sa'ati fadlihi wa rahmatihi fi hadzal taklif. Faqad nabaha ila ma yani. Salah seorang ulama yang namanya Qufar, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ya. Coba kalian perhatikan ila ajibin, kepada sesuatu yang menakjubkan yang diperingatkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan itu adalah keluasan rahmatnya, kelapangannya ya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah syariat ini, beban syariat ini. Coba perhatikan, Allah tidak semata-mata menurunkan syariat, membebankan syariat kepada hambanya itu, kecuali syariat itu pasti ada manfaatnya, ada keutamaannya.
Dan itu langsung bagi dirinya sendiri, bagi orang yang mengamalkannya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan syariat itu di luar kemampuan hambanya. Artinya sudah ada kadarnya orang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu, dan pasti hambanya itu mampu gitu. Tidak mungkin tidak mampu. Dan masalahnya kembali kepada diri kita, kepada hamba tersebut. Makanya di sini kata Al-Qafal, ya, coba perhatikan faqad nabbaha ila ma yali. Dia telah memberikan, mengingatkan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, ya, anna li hadhil ummah fi syari'atis syiyam uswatan bil umam al mutaqaddimah. Bahwasanya, ya, dalam syariat puasa ini yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, itu merupakan uswah, keteladanan. Keteladanan untuk apa? Keteladanan terhadap umat-umat terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu juga itu, ya, mereka menunaikan ketaatan itu kewajiban. Kecuali tadi yang sampai mereka merubah-rubah itu juga, ya, mereka menjalankan gitu. Ya, ada ketaatan juga di situ, umat Nasrani, umat Yahudi, ya. Walaupun mereka merubah, tapi mereka dulu mereka menjalankan ketaatan itu. Maka ini pun kita menunjukkan ketika kita melakukan, menunaikan ibadah salat ataupun apapun syariat yang Allah turunkan, maka itu juga ada uswah, keteladanan terhadap umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, disebutkan an-sauma sababun li husuli taqwa. Coba perhatikan kata Syekh Qafal ini, ibadah puasa itu merupakan faktor ataupun sebab, ya, seseorang untuk mencapai derajat ketakwaan. Kan disebut puasa itu sering disebutkan syahrul sabr, bulan kesabaran Ramadan itu. Melatih, ya, melatih diri, jiwa untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena untuk mencapai ketaatan total, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperlukan kesabaran. Diuji sejauh mana ketaatan seorang itu dalam menjalankan agama. Nah, ibadah puasa ini yang tahu, ya, dirinya puasa itu antara dirinya dengan Allah, gitu, ya. Seorang puasa itu biasanya nggak makan di depan banyak orang, nggak makan, nggak minum, ya. Tapi ketika sendirian bisa saja kan gitu, dia makan minum dengan bebasnya. Tetapi ketika dia saat sendirian pun, berada di kamar pun ataupun di rumah pun sendirian, tapi dia tetap menjaga puasanya, tidak makan, tidak minum, itulah seseorang itu al-husul, ya. Tujuannya itu bisa mencapai ketakwaan itu. Bayangkan, ya, kita yang dibolehkan makan minum, kemudian kita tidak boleh dulu, mulai dari fajar sampai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka di sini disebutkan sebab puasa itu, di antara faedahnya itu adalah faktor seseorang mencapai derajat ketakwaan. Ketakwaan maknanya dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Kalau pengertian ibadah itu kan, ibadah itu mengandung mana at-taqarrubu ilallah. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bimtithali awamirihi wa jtinabu nawahihi. Dengan cara dia melakukan, menunaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Wal amalu bima udzina bihi asyari, dan dia berbuat, melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai pembuat syariat. Itulah ibadah.
Jadi ibadah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ketika kita sholat berjamaah setiap saat ya, datang maghribnya, isyanya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, kemudian kita juga bersedekah, kita berpuasa, kemudian ketika musim haji ataupun ketika waktu ada lapang rezeki kita pergi umroh dan seterusnya. Pada hakikat itu semua kita sedang at-taqarrub ila Allah, sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebaliknya berarti kalau orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan, berarti dia sedang ibtiad min Allah, sedang menjauhi dirinya daripada Allah. Dan itulah hidayah. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa menguatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sebaliknya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita perhatikan juga, yang namanya ibadah itu bukan saja tadi ibadah ritual ya. Ketika seseorang itu menjauhi maksiat ataupun dosa atau kezaliman apapun bentuknya, maka dia juga sedang at-taqarrub ila Allah, sedang mendekatkan diri kepada, walaupun peluang kezaliman, peluang dosa ada di hadapan kita begitu luasnya, mau berbuat apa kita, apalagi di zaman sekarang ini. Tetapi ketika kita mampu menahan diri dari melakukan perbuatan dosa itu, berarti kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebaliknya berarti ketika seseorang itu melakukan dosa ataupun kezaliman, dia sedang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang melakukan dosa, hatinya itu gelisah, tidak bisa dipungkiri, gak tenang, gak tentram. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi tetap ada rasa gelisah, galau dalam dirinya. Sebab itulah kemudian, apalagi kalau diketahui ya sama orang lain kan, dosa kita ya, stres kan gitu ya, aib kita ataupun dosa kita diketahui. Karena kalau misalkan seseorang itu harus pandai-pandai menutup aib orang lain dan juga aib dirinya sendiri. Kita nggak tahu, masing-masing kita kan tidak tahu kekurangan kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi ya, pada hakikatnya sebetulnya setiap ibadah yang Allah perintahkan itu ya untuk mencapai derajat ketakwaan, bukan hanya puasa saja. Misalkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kemudian apa? La'allakum tattaqun juga kan gitu. Manusia, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Falau lam yufrad lafata hadal maksud asyarif. Sekiranya puasa ini, kata beliau ini, kata Syekh Qofal, lam yufrad, sekiranya puasa ini tidak diwajibkan, niscaya akan sirna maksud yang mulia ini, atau sulit seseorang untuk mencapai maksud yang mulia ini. Itu apa maksud yang mulia ini? Ketakwaan itu. Oleh sebab itulah puasa Ramadan itu diwajibkan untuk mencapai seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beda, kita rasakan barangkali ya pengalaman kita kalau sudah menunaikan ibadah puasa ini, ada apa ya ketenangan ya. Yang tadinya pemarah menjadi lembut gitu kan. Yang tadinya tergesa-gesa ya, mulai dia mengendalikan diri ya, dengan kesabarannya. Kata-kata yang tadinya sering menyakitkan karena sering berpuasa, takut batal puasanya, kemudian dia terbiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, kan begitu. Terus memperbaiki.
Tapi walaupun begitu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan dosa ataupun kezaliman itu kan potensi seseorang untuk melakukan dosa itu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Jadi setiap bani Adam, anak Adam siapapun, ya, mau buya, mau nasab, habib atau bukan, ya, berpotensi melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un, berpotensi melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in tawwabun. Tapi setiap orang yang melakukan kesalahan atau dosa, dia adalah yang segera bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribut-ribut masalah nasab sebetulnya, ya. Karena pandangan dalam Islam itu barometernya bukan nasab, bukan apa, jabatan, bukan kegantengan, tapi barometernya itu adalah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran surat apa ya, Al-Hujurat, ya, akramakum indallah atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu di sisi Allah itu akramakum indallah atqakum, siapa yang paling takwa. Kayak tadi puasa ini kalau kita kerjakan itu mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Artinya ya kalau kita mencapai derajat itu, ya itulah berarti kita ini termasuk tadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan ngotot-ngotot masalah nasab dan seterusnya itu. Kita berlomba-lomba dalam memperbanyak amal. Gitu ya, berlomba-lomba memperbanyak amal. Karena barometernya itulah ketakwaan itu ataupun kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau mengatakan kalau tidak disyariatkan, ya lafata hadal maksud itu. Jadi akan sirna maksud ini gitu. Maksud yang baik ini. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan tentang syariat ibadah saum ini. Annahu mukhtas bi ayyam ma'dudat. Ya. Ibadah saum Ramadan ini mukhtas, khusus, ya, dikerjakan waktunya itu pada waktu-waktu tertentu, ayyam ma'dudat, itu di bulan Ramadan. Sebulan penuh kamil. Fa innahu law ja'alahu abadan la hasalat al-masyaqqah al-'azimah. Coba kalau misalkan puasa itu Allah menjadikannya itu selama-lamanya, ya, 1 tahun deh, puasa terus itu, lah hasalat, maka yang terjadi adalah akan merasakan keberatan, kesusahan, masyaqqah, kesulitan al-'azimah yang sangat besar. Kalau puasa terus-menerus kira-kira apa? Kuat gak kira? Ya. Puasa paling banter aja itu puasa Daud, ya, selang-seling gitu. Sekarang puasa, besok tidak, ada seterusnya. Ini kalau misalkan kita puasa terus-menerus selama-lamanya kita berpuasa, ya berat. Hanya Allah menurunkan tadi itu syariat itu sesuai dengan kemampuan hambanya, kemampuan makhluk. Dan Allah alim, Allah maha mengetahui. Yang ketiga, izalatul masyaqqah fi ilzami faqad abaha ta'khir liman yasyuk alaihi minal musafirin wal marḍah. Bahwa subhanahu wa ta'ala fi faridatus siyam hadhil wujub minar rahmah walal hamd ala ni'am allati la tuhsa. Masyaallah. Puasa ini memang berat karena menahan makan. Biasa kan kalau di sehari-hari itu pagi-pagi kan kalau biasa ngopi gitu, nggak ngopi gitu kan. Lain Pak ya. Biasa sarapan bakwan, gorengan, ini enggak gitu paginya. Kemudian siangnya kita makan siang, ini enggak.
Nah, itu kan masyakoh itu, ya, tantangan berat itu, luar biasa itu. Nah, bagi orang-orang yang tadi itu, izalatul masyakoh fi ilzamihi, menghilangkan kesulitan pada tempatnya ya, itu dibolehkan, seperti misalkan takhiruhu, mengakhirkan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, seperti orang-orang yang sedang melakukan safar. Biasanya kan ke safar itu bawaannya lapar ya kan gitu, kemudian haus, ya. Banyaklah godaannya, melebihkan. Tapi ketika dia merasa sulit, bagi seseorang kan beda-beda ini ya, staminanya. Ada yang kuat juga, ada walaupun dia safar dari misalkan perjalanan haji dari Indonesia ke Makkah itu, tapi dia berpuasa, apalagi sekarang pesawat gitu ya. Itu juga tidak ada masalah. Tapi masalahnya itu kalau misalkan di pesawat, bapak-bapak yang dirahmati Allah ya, itu apa bedanya? Di pesawat itu kan masih tetap saja menyediakan makanan itu ya kan, gitu ya, minuman yang seger-seger itu kan godaan itu kalau nggak kuat itu ya. Nah, tapi bagi yang boleh nggak, yang puasa saja silakan saja. Ya, kalau kuat silakan. Tapi bagi yang tidak kuat boleh untuk berbuka, boleh untuk tidak berpuasa, tapi kemudian nanti diakhirkan ya pelaksanaannya, diganti dengan hari yang lain. Kalau yang sakit itu, kalau yang udah sepuh, udah nggak bisa lagi dia berpuasa, apalagi kalau misalkan dia puasa menyebabkan kematian misalkan ya, ataupun sakitnya lebih parah, maka dia insya Allah ya itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, fahuwa subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menjaga kewajiban puasa ini ya. Dan ini merupakan bagian daripada rahmatnya, maka baginya adalah segala puji atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Jadi dengan adanya rukhsah tadi, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, itu kan keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau juga Allah membebani hambanya. Maka di ayat yang sebelum disertai itu kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, dan Allah tidak mau menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Ini sudah bisa ya? Masya Allah. Baik. Barangkali sampai di sini, tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan dari intisari ini ada manfaat yang bisa kita pahami dan menggugah kita. Walaupun ibadah puasa Ramadan masih jauh, mari kita menunaikan ibadah puasa sunnah Senin, Kamis. Karena itu akan tadi mencapai usul at-taqwa, mencapai derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.